Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tio Arifin. Di sini saya akan menjelaskan tentang termodinamika terapan. Dan untuk menyelesaikan tugas UAS saya, di sini saya menjelaskan gambar pada nomor 4 tentang proses pembakaran yang digantikan oleh penambahan panas dalam siklus ideal. Kinerja siklus dalam siklus ideal, setiap perubahan entropi setara dengan perpindahan panas, karena siklus ini dapat dibalik secara internal. Asumsi pada spesifikasi udara yang terjadi pada proses pembakaran yang digantikan oleh penambahan panas dalam siklus ideal ini adalah: yang pertama, media kerja adalah udara yang bersirkulasi terus-menerus dengan lingkaran tertutup berperilaku seperti gas sempurna. Yang kedua, semua proses dapat dibalik secara internal. Yang ketiga, proses pembakaran diganti dengan menyediakan panas dari sumber eksternal atau membentuk produk yang tercipta dari pembakaran tersebut. Yang keempat, detuning ke lingkungan diganti oleh proses penolakan panas ke lingkungan yang mengembalikan media kerja dalam keadaan semula, yang bisa kita lihat pada gambar pertama pada poin B. Nah, di sini saya akan menjelaskan gambar pertama pada poin A, yaitu terjadinya ruang pembakaran yang terjadi dikarenakan adanya udara dan campuran bahan bakar yang dibakar dalam ruang pembakaran pada waktu tertentu, yang bisa mengeluarkan produk pembakaran itu sendiri. Bisa kita lihat gambar pada poin A. Di sini jika dimasukkan pada dunia nyata, yaitu pada mesin kendaraan, entah itu kendaraan pada roda 2 maupun roda 4 atau seterusnya, sistem kinerja mesin itu siklusnya hampir sama dengan gambar poin A, yang dimana butuh udara dan bahan bakar untuk terjadi pembakaran dan mengeluarkan energi yang terbaru dari proses pembakaran itu sendiri, yang mengakibatkan adanya perubahan gaya yang dari gaya pembakaran itu sendiri menggerakkan komponen-komponen lain dan hingga menggerakkan kendaraan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada poin kedua pada gambar pertama. Yang dimaksud di sini adalah bagian pemanas. Maksudnya saya di sini adalah ruang pembakaran di sini yang pada gambar B, pada poin B maksud saya. Yang dimasukkan di sini ibarat pendingin. Jadi heating section atau bagian pemanas itu terjadi karena siklus tadi pembakaran pada ruang bakar yang mengakibatkan lingkungan pada ruang pembakaran itu panas, sehingga membutuhkan pendinginan berupa udara baru atau udara bersih yang terus menerus berkala masuk, yang pada akhirnya tetap menjadi udara panas. Jika udara yang masuk itu sudah panas, maka lingkungan pada ruang pembakaran tidak akan mereda panasnya. Di sini yang saya maksud seperti siklus dalam dunia nyata, yaitu sistem kinerja intercooler pada mobil turbo. Yang saya maksud adalah udara panas yang terjadi daripada mesin itu sendiri dimasukkan ke dalam ruang tertentu untuk mendapatkan pendinginan pada waktu tertentu,
yang pada akhirnya akan masuk kembali ke dalam intake atau saluran in, dan secara berkala terus-menerus untuk meneruskan proses pembakaran itu sendiri. Pada gambar yang pertama ini kita bisa belajar tentang bagaimana menjaga atau melihat proses pembakaran pada ruangan tertentu atau ruangan tertutup. Yang dimaksudkan pada yang saya terima dari gambar ini adalah dalam mesin kendaraan itu sendiri. Dan di sini juga saya akan menjelaskan pada gambar kedua tentang regenerator. Adalah alat yang meminjam energi dari fluida, kerja selama satu bagian siklus dan membayarnya kembali tanpa bunga. Pada gambar kedua ini kita bisa lihat regenerator yang dimaksud memiliki arti harfiah alat penukar panas. Sebuah regenerator itu sendiri adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mentransfer energi panas atau bisa dikatakan dalam termodinamika itu entalpi antara dua atau lebih fluida, antara permukaan padat dengan fluida, atau antara partikel padat dengan fluida pada temperatur yang berbeda serta terjadi kontak termal lebih lanjut. Regenerator atau heat exchanger dapat pula berfungsi sebagai alat pembuang panas, alat sterilisasi, pasteurisasi, pemisahan campuran, distilisasi, pembentukan konsentrat, kristalisasi, atau juga untuk mengontrol sebuah proses fluida. Yang dimaksud pada gambar kedua yang bisa saya jelaskan adalah di sini pada ruang tertentu siklus yang terjadi adalah generator memutar membawa energi, yaitu seperti halnya udara panas yang diserap dan menukarkan kembali menjadi udara dingin. Yang saya bisa jelaskan dari gambar kedua ini adalah seperti tersebut. Bagian penting dari regenerator itu sendiri adalah permukaan kontak panas. Pada permukaan ini terjadi perpindahan panas dari suatu zat ke zat yang lain. Semakin luas bidang kontak total yang dimiliki oleh regenerator itu sendiri, maka akan semakin tinggi nilai efisiensi perpindahan panasnya pada kondisi tertentu. Ada suatu komponen tambahan pada regenerator itu sendiri digunakan untuk meningkatkan luas total bidang kontak perpindahan panas. Komponen tersebut adalah sirip. Di sini regenerator yang saya maksud adalah seperti kipas pendingin itu ya. Kipas pendingin itu. Salah satu jenis regenerator adalah salah satu desain heat exchanger dengan sistem storage. Storage adalah storage atau penyimpanan, yang berarti energi panas yang berasal dari fluida pertama tersimpan sementara sebelum panas tersebut ditransfer ke fluida kedua sebagai komponen utamanya. Regenerator tersusun atas elemen-elemen penyimpan panas yang biasa disebut dengan matriks. Pada bagian kedua ini juga, regenerator ini juga terdapat kelebihan dari alat penukar kalor jenis ini. Yang pertama, regenerator atau dengan menggunakan desain matriks yang kompak dibandingkan dengan tipe resonator. Pada gambar kedua ini terjadi perpindahan panas
atau heat transfer merupakan indikator untuk mengetahui seberapa efektif regenerator dalam memindahkan panas. Semakin besar perpindahan panas menandakan bahwa regenerator bekerja dengan baik. Dengan semakin baiknya kerja generator, maka akan menghasilkan nilai efisiensi siklus turbin gas regeneratif yang lebih tinggi. Yang pertama adalah efektivitas regenerator. Merupakan parameter kemampuan dari regenerator untuk memindahkan panas dari fluida ke panas ke fluida dingin. Nilai efektivitasnya berkisar antara 0 hingga 1. Nilai efektivitasnya 0 menunjukkan bahwa tidak terjadi perpindahan panas pada regenerator, sedangkan jika bernilai 1 merupakan suatu keadaan yang sempurna dari regenerator karena mampu memindahkan seluruh energi panas. Namun keadaan ini tidak mungkin tercapai dalam kondisi nyata karena banyak faktor yang mempengaruhi dari kinerja regenerator. Pada perpindahan panas pada poin yang pertama, efektivitas regenerator, ada rumus untuk mencari efektivitas perpindahan panas, yaitu efektivitas yang dengan diberikan simbol E sama dengan T2 kurang T1 aksen per T4 kurang T5. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.